Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat untuk belajar ya anak-anakku yang baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang zakat. Tetapi sebelum kita belajar, kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan tema kali ini, kita membaca terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sayang, pertemuan kemarin kita belajar tentang zakat. Namun kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang zakat. Tentunya anak-anakku masih ingat apa itu zakat. Tentu sering didengar apa itu zakat. Baik zakat itu sering kali kita dengar kalau kita mengucapkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan syahadat. 2, mengerjakan sholat. 3, berpuasa pada bulan Ramadan. 4, membayar zakat. 5, naik haji bagi orang yang mampu. Nah, yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu zakat. Zakat itu ada bermacam-macam, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat harta apa saja barang yang bisa kita zakatkan. Baik, Ibu Guru akan jelaskan zakat yang boleh disakatkan. Yang pertama, binatang ternak. 2, hasil bumi atau makanan pokok. Yang ketiga, alat tukar seperti emas, perak, dan uang. Yang keempat, hasil perniagaan. Nah, zakat itu dalam bahasa diartikan suci, bersih, subur, berkah, dan berkembang. Itu menurut bahasa ya anak-anakku. Selanjutnya, arti zakat dalam istilah ialah mengeluarkan dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Itu artinya zakat menurut istilah. Jadi anak-anak harus pahami dan membedakan arti zakat menurut bahasa dan arti zakat menurut istilah. Dan arti zakat menurut ulama artinya adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anak-anakku sayang, untuk pembelajaran selanjutnya ada ayat yang menegaskan tentang perihal zakat, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in.
yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Baik, selanjutnya Ibu akan bahas tentang siapa saja yang bisa mengeluarkan zakat dan apa syaratnya. Orang yang mengeluarkan zakat atau syarat mengeluarkan zakat, yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik dan berakal. Ketiga, harta milik sendiri. Keempat adalah telah mencapai nisab. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Beragama Islam artinya kita semua yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kedua, balik. Balik artinya kita sudah dewasa, sudah remaja, sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan secara fisik, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah bisa berpikir. Ya, sudah bisa membedakan antara yang mana mesti dilakukan, yang mana suruhan, dan yang mana larangan. Oke, selanjutnya harta milik sendiri. Apabila kita memiliki harta dan sudah cukup nisab dan mencapai dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun kita mempunyai barang atau katakanlah beras. Beras kita mempunyai cukup banyak. Dalam 1 tahun kita memiliki, itu sudah bisa dilakukan mengeluarkan zakatnya. Dan terkhusus untuk zakat fitrah adalah kita keluarkan dalam bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri atau pada malam takbiran itu terakhir. Kita mengeluarkan zakat fitrah biasanya orang tua kita atau ibu kita seminggu sebelum lebaran. Ibu kita biasanya berangkat ke masjid atau ke panitia penerima zakat untuk membayar zakat. Selanjutnya anak-anak telah mencapai nisab, artinya sudah cukup ketentuan, sudah cukup bisa dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian selanjutnya itu adalah syarat bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Nah, di samping itu ada orang yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Ada juga yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, ketiga adalah amil, yang keempat muallaf, kelima budak, keenam orang yang berhutang, ketujuh orang yang berjihad, dan yang kedelapan anak jalanan. Itulah termasuk golongan orang-orang penerima zakat. Nah, anak-anak, kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena ada hikmah di balik. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Hikmahnya bagi yang membayar zakat itu adalah mencegah kita dari sifat kikir, sifat bahil, sifat tamat, dan rakus. Kedua adalah membantu orang kesusahan ekonominya. Ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Keempat, mendorong manusia untuk bersifat jujur dan bertanggung jawab atas hartanya. Kelima, mengingatkan manusia bahwa harta adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sayang, apa yang ibu sampaikan, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami dan bisa melaksanakannya dalam pelaksanaan zakat fitrah nanti. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian ya anak-anak yang ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.